Paksa otak Anda untuk melakukan hal-hal sulit. Pernah nggak kamu ngerasa, kamu capek tapi nggak jelas kenapa? Kamu duduk, scroll media sosial, lihat orang lain produktif, rajin, sukses, dan kamu cuma bisa menghela napas sambil mikir, aku juga pengen kayak mereka, tapi kenapa ya, susah banget buat mulai? Padahal kamu tahu apa yang harus dilakuin. Kamu ngerti pentingnya bangun pagi, jaga kesehatan, ngatur waktu, fokus sama tujuan. Kamu bahkan pernah berjanji sama diri sendiri, besok aku berubah, tapi besok datang, dan kamu ngulang lagi. Siklusnya kayak gitu terus, dan kamu mulai curiga. Jangan-jangan aku memang nggak punya disiplin. Jangan-jangan aku ini lemah. Tapi tunggu dulu, apa benar kamu lemah? Atau otakmu memang belum dilatih menghadapi hal-hal sulit? Kita hidup di dunia yang makin nyaman. Makanan tinggal klik. Informasi tinggal geser. Hiburan datang tanpa kamu minta. Segalanya serba instan. Dan dalam kenyamanan itu, perlahan kita kehilangan satu hal paling penting. Ketangguhan mental. Otak kita dimanjakan oleh kemudahan. Sehingga ketika ada hal yang butuh usaha lebih, dia langsung nolak, langsung ngeluh, langsung cari alasan buat kabur. Padahal justru disitulah letak pertumbuhannya. Justru di titik itu, di saat kamu ingin menyerah, otakmu sebenarnya lagi dikasih kesempatan buat berkembang. Dan disinilah stoikisme masuk. Bukan sebagai teori berat, bukan juga sebagai kata-kata mutiara buat sekadar dikutip, tapi sebagai alat, sebagai senjata. Untuk bantu kamu melatih otakmu, agar siap menjalani hidup yang tidak selalu mudah, tapi penuh makna. Hari ini kita akan membahas bersama 5 poin penting. Bukan sekadar tips, tapi cara berpikir yang bisa mengubah cara kamu menghadapi tantangan. Bukan buat bikin hidup jadi lebih mudah, tapi buat bikin kamu lebih kuat. Karena yang kamu butuhkan bukan jalan pintas, tapi mental yang tahan uji. Dan setiap poin yang kita bahas nanti akan jadi semacam latihan kecil untuk memaksa otakmu melangkah ke arah yang lebih berani, lebih tangguh, dan lebih hidup. Sebelum lanjut ke poin pertama, kalau kamu merasa video seperti ini bisa membantu perjalanan hidupmu, jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan video refleksi berikutnya. Siap? Mari kita mulai dari poin pertama. 1. Kesulitan bukan musuh, tapi pelatih terbaikmu. Setiap orang pernah jatuh. Ada yang jatuh karena kehilangan orang tercinta. Ada yang jatuh karena gagal membangun bisnis. Ada yang jatuh karena dikhianati, dicaci, diabaikan, atau tidak dipercaya. Dan anehnya, setelah semua itu, beberapa orang justru jadi lebih kuat, lebih jernih dalam berpikir, lebih bijak dalam memutuskan. Seolah-olah rasa sakit itu bukan menghancurkan mereka, tapi malah membentuk ulang mereka jadi versi yang lebih kokoh. Kenapa bisa begitu? Karena dalam stoikisme, kesulitan bukanlah musuh. Kesulitan itu seperti pelatih di ruang latihan mental. Dia kasar, iya. Nggak enak, iya. Tapi dia tahu, tanpa tantangan, kita nggak akan pernah siap menghadapi realitas hidup yang keras. Bayangkan ini. Ada 2 orang yang ingin belajar bela diri. Yang satu setiap hari dilatih dengan keras, jatuh bangun, lebam, capek, nyaris menyerah. Yang satunya dilatih santai, pelan, nggak pernah benar-benar diuji. Ketika keduanya menghadapi perkelahian nyata, siapa yang siap? Jawabannya jelas. Yang terbiasa disakiti dalam latihan akan lebih tahan menghadapi luka di medan tempur. Dan begitu pula dengan hidup. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga filsuf stoik, menghadapi perang, pengkhianatan, penyakit, kehilangan anak-anaknya sendiri. Tapi dia nggak pernah melihat itu sebagai kutukan. Dia bilang, "The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way." Yang artinya, apapun yang menghalangi jalanmu, justru adalah jalan itu sendiri. Apapun yang bikin kamu sakit hari ini, kegagalan, penolakan, rasa malu,
itu bukan tanda kamu sedang disingkirkan dari takdir baikmu. Bisa jadi, itulah caranya takdir membentuk kamu agar siap menjemput hal besar yang memang diperuntukkan buatmu. Tapi tentu, ini bukan hal yang langsung terasa. Kadang kamu akan bertanya, kenapa harus aku? Kenapa semua orang kelihatan baik-baik aja, tapi aku yang terus diuji? Itulah bagian dari proses. Dan justru dengan menerima bahwa hidup itu sulit, kamu mulai mengurangi penderitaanmu. Bukan karena sakitnya hilang, tapi karena kamu berhenti berharap hidup akan selalu mulus. Kesulitan adalah guru yang tidak ramah, tapi dia satu-satunya guru yang tidak akan membohongi kamu. Dia akan membuka kelemahanmu, menunjukkan seberapa rentan kamu, dan dalam proses itu, dia memberikan pilihan, menyerah atau berkembang. Dan percayalah, kamu selalu punya pilihan itu. Setiap kali kamu menghadapi kesulitan, kamu bisa membenci hidup. Atau kamu bisa berkata, terima kasih hidup. Aku tahu ini bentuk cinta yang keras, tapi aku siap belajar. Karena hidup memang tidak menjanjikan kemudahan. Tapi dia memberi peluang untuk setiap orang yang mau bertahan dan belajar. Untuk jadi lebih kuat dari apapun yang pernah menjatuhkannya. 2. Rasa tidak nyaman adalah sinyal untuk bertumbuh. Kamu tahu perasaan gak nyaman itu seperti apa? Itu muncul ketika kamu duduk di depan laptop selama 2 jam, tapi belum juga nulis satu paragraf pun. Itu muncul waktu kamu harus ngomong jujur ke orang yang kamu sayang, walau tahu risikonya besar. Itu muncul saat kamu bangun pagi dan harus lari, olahraga, padahal badanmu masih minta kasur. Rasa gak nyaman itu nyata, dan seringkali kita menolaknya. Kita pikir, kalau nggak enak, berarti ini bukan jalanku. Atau, kalau berat, berarti bukan untukku. Tapi kamu tahu apa yang nggak pernah diajarkan di sekolah? Bahwa rasa tidak nyaman bukan tanda kamu salah jalan. Justru sebaliknya. Itu tanda kamu sedang masuk ke wilayah baru. Wilayah yang belum pernah kamu taklukkan sebelumnya. Dan disitulah pertumbuhan terjadi. Coba lihat tubuh manusia. Kalau kamu angkat beban, ototmu robek. Bukan luka parah, tapi mikroskopis. Dan dari robekan itulah, tubuh mulai memperkuat jaringan otot. Supaya lain kali, kamu bisa angkat beban lebih berat. Tanpa rasa sakit itu, ototmu nggak akan berkembang. Dan hidup bekerja dengan cara yang sama. Pikiran kita juga butuh angkat beban. Dan beban itu datang dalam bentuk tekanan, kecemasan, konflik batin, rasa malas yang harus dilawan. Setiap kali kamu melawan kenyamanan, kamu melatih mental. Tapi sayangnya, kebanyakan orang salah paham. Mereka kira hidup enak, dikasih hidup ideal. Padahal kenyamanan terus-menerus justru membuat kita mati rasa. Seperti air yang tenang terlalu lama, lama-lama jadi sarang nyamuk. Marcus Aurelius pernah menulis, "You must build up your life action by action, and be content if each one achieves its goal as far as possible." Artinya, kamu harus membangun hidupmu, satu aksi demi aksi, dan terima bahwa proses itu seringkali nggak nyaman. Karena setiap aksi yang berarti, pasti mengandung sedikit penderitaan. Lihat saja mereka yang kamu kagumi. Atlet legendaris, penulis hebat, pebisnis besar, orang tua tunggal yang bertahan demi anaknya. Apa yang mereka punya bukan sekadar bakat, tapi keberanian untuk tetap maju saat tidak nyaman. Keberanian untuk tetap menulis, walau dihantui keraguan. Keberanian untuk terus bangun pagi, walau badannya minta istirahat. Keberanian untuk tetap jujur, walau tahu risikonya bisa bikin kehilangan. Rasa tidak nyaman itu seperti tanjakan curam waktu naik gunung. Napasmu ngos-ngosan, kakimu sakit, keringatmu menetes, tapi setiap langkah ke atas adalah langkah menjauh dari dirimu yang lama dan mendekat ke versi dirimu yang lebih kuat. Jadi mulai sekarang, ubah cara pandangmu terhadap rasa tidak nyaman. Jangan langsung lari, jangan langsung bilang, "Nggak cocok." Tanya dulu ke diri sendiri. Apa ini pertanda aku sedang bertumbuh? Kalau iya, bertahanlah sedikit lebih lama. Karena seringkali, keajaiban tidak datang di langkah pertama.
Tapi di langkah ke-98, saat kebanyakan orang memilih berhenti di langkah ke-97. Ketiga, kendalikan. Apa yang bisa kamu kendalikan, abaikan sisanya. Kebanyakan orang hidup dalam kelelahan mental. Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka malas, tapi karena mereka mencoba mengendalikan terlalu banyak hal yang sebenarnya di luar kendali mereka. Mereka ingin semua orang suka pada mereka. Mereka ingin atasan mereka selalu adil. Mereka ingin cuaca mendukung, ekonomi stabil, jalanan lancar, dan orang lain selalu sopan. Tapi hidup nggak pernah janji semua itu akan berjalan sesuai keinginanmu. Dan semakin kamu berusaha mengontrol hal-hal di luar dirimu, semakin kamu frustrasi. Stoikisme datang dengan prinsip sederhana tapi revolusioner. Ada dua hal dalam hidup yang bisa kamu kendalikan dan yang tidak. Epictetus, salah satu filsuf Stoik, berkata, beberapa hal ada di tangan kita dan beberapa tidak. Hal-hal seperti opini orang lain, kejadian di luar sana, masa lalu, bahkan hasil dari usaha kita, bukan milik kita. Yang bisa kita pegang cuma satu, diri kita sendiri, pikiran kita, sikap kita, tanggapan kita. Kalau kamu kasih seluruh energimu untuk mengatur hal-hal yang bukan tanggung jawabmu, kamu akan kehabisan tenaga. Tapi kalau kamu fokus hanya pada yang bisa kamu kontrol, kamu akan menemukan kekuatan yang sebenarnya. Bayangkan kamu menanam pohon, kamu bisa memilih bibit terbaik, kamu bisa menyiramnya tiap hari, kamu bisa memastikan tanahnya subur. Tapi, kamu nggak bisa mengatur kapan hujan turun. Kamu nggak bisa mencegah serangga datang. Dan kamu nggak bisa memaksa pohon itu berbuah lebih cepat dari waktunya. Kamu hanya bisa melakukan bagianmu dan belajar ikhlas dengan sisanya. Kebanyakan orang hancur bukan karena realita, tapi karena ekspektasi yang tidak realistis atas realita. Mereka marah karena orang lain tidak berubah. Mereka stres karena hasil kerja keras belum terlihat. Mereka kecewa karena dunia tidak berputar sesuai kehendak mereka. Padahal kalau kamu lihat lebih dalam, kekecewaan itu seringkali datang bukan karena kenyataan, tapi karena kamu ngotot ingin mengendalikan sesuatu yang bukan milikmu. Kalau kamu fokus mengendalikan pikiranmu, kamu jadi tenang. Kalau kamu fokus mengendalikan waktu dan energimu, kamu jadi produktif. Kalau kamu fokus mengendalikan sikapmu terhadap kegagalan, kamu jadi lebih bijak. Dan ketika kamu bisa menerima bahwa sisanya bukan urusanmu, kamu bisa tidur lebih nyenyak. Hidupmu jadi lebih ringan. Bukan karena semuanya membaik, tapi karena kamu berhenti berperang dengan hal-hal yang di luar kendali. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Sikapmu, tindakanmu, pilihanmu, niatmu, usahamu. Dan untuk sisanya, belajarlah melepas. Bukan berarti menyerah, tapi percaya bahwa hidup akan membawa hasil terbaik, asalkan kamu memainkan peranmu dengan jujur dan penuh dedikasi. Ketenangan bukan datang dari kontrol total, tapi dari kebijaksanaan untuk memilih mana yang harus kamu genggam dan mana yang harus kamu relakan. Keempat, disiplin adalah kebebasan yang tertunda. Banyak orang salah paham soal kebebasan. Mereka pikir bebas itu artinya bisa tidur sesuka hati, makan apa saja, kapan saja, nonton berjam-jam tanpa rasa bersalah, bekerja hanya kalau moodnya bagus, dan libur tanpa batas. Tapi pertanyaannya satu, apakah semua itu benar-benar bikin kamu bebas? Atau justru, perlahan-lahan, itu membuatmu jadi budak dari dirimu sendiri? Inilah ironi kehidupan. Disiplin, yang awalnya terasa seperti belenggu, justru pintu menuju kebebasan sejati. Bayangkan dua orang, yang satu bebas makan apa saja, tanpa aturan. Yang satu disiplin menjaga pola makan, olahraga rutin, cukup tidur. Sekarang lihat hasilnya 10 tahun ke depan. Yang pertama mungkin hidup dengan berbagai komplikasi kesehatan. Yang kedua bisa tetap aktif, kuat, dan menikmati hidup tanpa tergantung obat. Kamu bisa lihat di mana letak kebebasan yang sesungguhnya. Disiplin adalah menunda kesenangan jangka pendek demi hasil jangka panjang yang lebih berarti. Disiplin adalah saat kamu bangun pagi dan kerja, walau kamu bisa tidur lebih lama.
Disiplin adalah saat kamu belajar, walau kamu lebih suka scroll TikTok. Disiplin adalah saat kamu nolak ajakan nongkrong demi selesaikan tugas yang tertunda. Itu semua memang enggak instan terasa enaknya. Tapi seiring waktu, hidupmu jadi lebih terarah. Kamu tidak terombang-ambing oleh mood, godaan, atau tekanan eksternal. Itulah bentuk kebebasan yang sejati, bebas dari kendali dunia luar. Seneca, salah satu filsuf Stoik, menulis, "No man is free who is not master of himself." Tidak ada orang yang benar-benar bebas kalau dia belum jadi tuan atas dirinya sendiri. Dan menjadi tuan atas diri sendiri hanya bisa dilakukan dengan disiplin. Karena musuh terbesarmu dalam hidup ini bukan orang lain, tapi dirimu sendiri yang suka menunda, mengeluh, mencari jalan pintas, dan tidak konsisten. Disiplin adalah caramu mengalahkan musuh itu. Bukan dengan marah atau membenci diri sendiri, tapi dengan perlahan membentuk kebiasaan kecil yang menuntunmu keluar dari kekacauan. Kamu tidak perlu mulai dengan perubahan besar. Mulailah dengan hal sederhana. Bangun 30 menit lebih pagi. Matikan notifikasi saat bekerja. Ucapkan tidak untuk hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuanmu. Dan ulangi. Ulangi meskipun bosan. Ulangi meskipun tidak langsung terasa hasilnya. Karena disiplin itu seperti menanam pohon jati, tumbuhnya lambat. Tapi saat sudah berdiri, akarnya dalam dan tak mudah digoyang. Disiplin adalah bentuk cinta diri yang paling tulus. Karena kamu tahu, kamu layak mendapatkan hidup yang lebih baik. Dan kamu rela menunda kesenangan sesaat demi kebebasan yang sejati. Bebas dari penyesalan, bebas dari penundaan, bebas dari penyesalan jangka panjang. Ingat ini, hidup tanpa disiplin itu mudah, tapi hasilnya sering menyakitkan. Sedangkan hidup dengan disiplin itu sulit, tapi hasilnya membebaskan. Maka pilihlah jalan yang sulit hari ini, agar kamu tidak menyesal di masa depan. Karena kebebasan yang paling indah bukan saat kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, tapi saat kamu tidak lagi diperbudak oleh kelemahanmu sendiri. Kelima, keberanian untuk melawan diri sendiri adalah bentuk tertinggi dari kehebatan. Banyak orang kagum pada keberanian luar. Keberanian untuk mendaki gunung tertinggi, melompat dari pesawat, membela kebenaran di tengah keramaian, atau berani bertarung menghadapi lawan. Tapi ada satu jenis keberanian yang jauh lebih sunyi, tidak dilihat banyak orang, dan jauh lebih sulit dilakukan. Keberanian untuk melawan diri sendiri. Karena sejujurnya, musuh terbesar dalam hidupmu bukan orang toksik, bukan atasanmu, bukan masa lalumu, tapi dirimu sendiri, pikiranmu yang pesimis, suaranya yang terus mengkritik, rasa takutmu, egonya, penundaanmu, dan segala kebiasaan buruk yang kamu tahu harus dihentikan, tapi terus kamu pelihara. Marcus Aurelius, kaisar yang juga seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." Kekuatan sejati bukan tentang menang melawan dunia, tapi tentang menang melawan dirimu yang paling lemah. Kamu bisa terlihat kuat di luar, berotot, cerdas, sukses. Tapi kalau kamu masih dikendalikan oleh emosi, masih dikalahkan oleh rasa malas, masih tunduk pada kebiasaan buruk yang merusak pelan-pelan, maka kamu belum menang dalam peperangan yang sesungguhnya. Cobalah lihat sejenak ke dalam dirimu. Ada suara yang kadang membisikkan, "Tunda saja dulu, kamu kan capek." Atau yang lebih halus, "Belum waktunya berubah. Nikmati saja dulu, nanti juga ada waktunya." Keberanian adalah saat kamu bisa berdiri melawan suara-suara itu dan berkata, "Aku lebih besar dari ketakutanku. Aku lebih kuat dari penundaanku. Aku tidak akan tunduk pada diriku yang dulu." Itulah keberanian yang paling murni. Keberanian yang tidak bisa dipamerkan di media sosial, tidak bisa diukur dengan angka, tapi terasa di dalam. Saat kamu tahu kamu sedang menjadi versi terbaik dari dirimu, meski perlahan. Melawan diri sendiri itu tidak instan,
Kadang kamu akan kalah. Kadang kamu akan tergoda untuk kembali pada kebiasaan lama. Kadang kamu akan merasa lelah dan ingin menyerah. Tapi setiap kali kamu memilih untuk tetap maju, meskipun takut, meskipun ragu, meskipun sulit, kamu sedang membangun karakter. Bukan karakter yang palsu untuk dinilai orang lain, tapi karakter sejati yang bertahan bahkan saat tidak ada yang melihat. Dan percayalah, dunia luar akan jauh lebih mudah kamu hadapi kalau kamu sudah terbiasa menaklukkan dunia dalam dirimu sendiri. Karena orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri, emosinya, egonya, godaannya, adalah orang yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Jika video ini bermanfaat untukmu, jangan lupa like video ini, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk terus belajar bersama dalam perjalanan menjadi manusia yang lebih utuh, lebih damai, dan lebih bijaksana. Sampai jumpa di video selanjutnya.